Halo para pencinta movie, kembali lagi di Kamar Movie. Bagaimana kabar kalian? Tentu semuanya baik dan sehat-sehat selalu ya guys. Kali ini kita akan membahas alur film yang diproduksi oleh Sony Pictures, yaitu Escape Room Tournament of Champions. Film ini dibintangi oleh Taylor Russell dan Logan Mill, serta disutradarai oleh Adam Robitel. Genre dari film ini ialah action, adventure, and scientific. Escape Room Tournament of Champions merupakan sequel film trailer psikologis hit box office yang menakutkan penonton di seluruh dunia. 6 orang tanpa disadari menemukan diri mereka terkunci di serangkaian ruang pelarian yang lain. Perlahan, mereka mengungkap kesamaan untuk bertahan hidup. Bergabung dengan 2 penyintas asli, mereka segera menemukan bahwa mereka semua pernah memainkan permainan sebelumnya. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Mari kita bahas langsung saja alur dari film ini. Check it out. Diawali dengan flashback cerita dari para pemeran escape room sebelumnya, bahwasanya di sana mengingatkan kembali kepada para penonton kalau yang selamat dalam permainan ini ada 2 orang, yaitu Joy dan Ben. Lalu Joy pun mengajak Ben untuk melanjutkan permainan ini agar dapat menemukan siapa dalang sesungguhnya. Setelah itu, kita pun diajak melihat sosok seorang ayah, Henry namanya, yang masa itu berada di tahun 2003. Di mana istri dari Henry ini memintanya untuk bercerai karena kesibukan Henry yang tidak pernah ada untuk keluarganya. Akan tetapi, setelah perdebatan itu, ternyata Henry melakukan tindakan jahat kepada istrinya. Dia melakukan permainan teka-teki yang dimana lokasinya berada di dalam rumah. Istrinya pun tahu kalau itu perbuatan suaminya. Akan tetapi, di saat permainan itu akan diselesaikannya, wanita tersebut lebih dahulu menghembuskan nafas terakhir akibat keracunan suhu udara yang berada di ruangan permainan tersebut. Setelah kita diajak melihat keluarga Henry di masa itu, lalu kita diajak ke bandara di mana Joy dan Ben berada. Di sana, mereka sudah bersiap diri untuk menuju lokasi permainan tersebut. Akan tetapi, Ben sedikit ragu. Dia berpikir, kenapa kita harus melakukannya lagi? Tetapi Joy bisa memberikan jawaban kepadanya, sehingga Ben pun kembali yakin. Setelah itu, kita kembali ke Henry, di mana putrinya Claire sudah beranjak dewasa. Di sini putrinya tahu kalau Henry itu terobsesi oleh kepintaran Joy, karena dia selalu bisa lolos dalam teka-teki permainannya. Tapi, ketika Joy sudah ingin menuju ke pesawat, dia terbayang-bayang masa lalu akan liburan ke Vietnam bersama ibunya. Dia pun menjadi tidak yakin untuk menuju ke tempat teka-teki selanjutnya. Akhirnya, mereka pun menangguhkan rencana untuk ke sana dan pergi meninggalkan bandara lalu menuju hotel untuk beristirahat. Sesampainya di hotel, Ben mengalami guncangan dalam mimpinya yang mengingatkan akan kejadian pada permainan teka-teki tersebut di dalam tidurnya. Ben pun bilang kepada Joy, mimpi itu begitu nyata, ayo kita kembali untuk menemukannya. Yang dimaksud Ben di sini ialah Minos, di mana itu merupakan tempat atau gedung yang sebelumnya mereka pernah terjebak dalam sebuah permainan teka-teki yang membahayakan. Beralih ke kota New York, di mana mereka berdua sudah sampai di Minos. Di sana mereka mencari jalan untuk masuk ke dalam gedung. Akan tetapi, mereka bertemu dengan seseorang gelandangan, di mana orang itu merenggut arloji gantung milik Joy. Mereka pun mengejar pria tersebut hingga ke dalam stasiun bawah tanah. Tanpa mereka sadari, Joy dan Ben terjebak di dalam kereta dan berjalan menuju stasiun berikutnya. Akan tetapi, di dalam perjalanannya, Joy merasakan keganjilan akan kereta tersebut. Benar saja, kereta itu tiba-tiba memisahkan diri dari rombongan gerbong yang lainnya dan berbelok menuju tempat yang mereka tidak ketahui. Di sana, Joy dan Ben bertemu dengan beberapa orang. Sepertinya mereka semua akan menjadi korban dalam permainan yang Henry buat. Setelah bertubrukan, Ben mengucapkan kepada Joy kalau Minos sudah menemukan kita. Lalu, 4 orang yang mereka tidak kenal itu ikutan terkejut karena mereka semua juga sebelumnya adalah korban dari permainan teka-teki ini sebelumnya.
Disinilah permainan awal dimulai, di mana seketika kereta itu berubah menjadi alat yang memiliki aliran listrik yang bertegangan tinggi. Semua yang terbuat dari besi akan mengalirkan tegangan listrik. Mereka pun panik dan mencari petunjuk apa yang diberikan oleh Minos untuk permainan pertamanya. Benar saja, mereka diberi petunjuk. Jika mereka menemukan sesuatu barang ini, segera laporkan ke petugas kereta. Salah satu dari mereka menemukannya, dan isi dari tas tersebut ialah gagang pintu. Begitu banyak petunjuk yang diberikan oleh Minos, mereka pun mendapatkan satu petunjuk yang pasti. Mereka harus membaca iklan yang berada di dalam kereta, lalu menarik salah satu pegangan yang bergantung untuk menemukan beberapa koin agar membentuk sebuah kata. Dan selanjutnya mereka bisa lolos dari jebakan sengatan listrik tersebut. Laki-laki yang menggunakan singlet putih dan berkepala botak tersengat listrik di saat permainan sudah akan selesai. Mereka pun dibawa ke bawah tanah dengan lift. Saat mereka kelelahan, mereka saling bertanya dan berkenalan. Dari 6 orang yang tersisa, yaitu Joy, Ben, Ned, Brianna, dan Rachel, mereka harus tetap bergerak. Dan saat keluar dari lift, mereka berada di sebuah bank yang pintu berangkasnya sudah terbuka. Mereka pun terjebak dalam permainan kedua, di mana ada jebakan laser apabila mereka salah menginjak ubin. Mereka pun diberi petunjuk awal, yaitu kunci box kecil yang berada di dalam permen lollipop. Saat mereka sudah bisa membuka box tersebut, mereka mendapatkan uang kertas yang kosong dan ribuan berlian yang tajam. Di sana, mereka harus menemukan PIN untuk diinput ke mesin ATM yang berada di sana. Mereka pun mendapatkan petunjuk kembali. Semakin menegangkan dan seru guys. Akan tetapi, Ned semakin tidak sabaran ketika ia sudah berhasil di tengah-tengah permainan. Ia pun menginjak ubin yang salah dan terbentur meja saat menghindari laser yang tiba-tiba keluar dari sela-sela dinding guys. Saat pintu berangkas utama semakin merapat, lagi-lagi Joy menyelamatkan mereka. Dia berhasil memecahkan teka-teki ubin yang harus mereka lalui. Akhirnya, mereka pun bisa lolos semua dalam permainan yang kedua ini. Setelah mereka lolos dari permainan teka-teki yang kedua, mereka digiring menuju ke sebuah pinggir pantai, di mana Brianna menemukan sebuah kamera Polaroid. Lalu, ia pun melakukan perintah yang tertulis di kamera tersebut. Setelah ia melakukannya, seluruh suasana yang berada di pantai itu berubah total karena hologram pemandangan terhenti. Di sini permainan ketiga dimulai, di mana petunjuk-petunjuk mulai diberikan. Karena diperintahkannya mereka mencari perahu, menemukan alat pendeteksi logam, dan menemukan sebuah jangkar. Tiba-tiba seluruh pasir yang mereka pijak mulai bereaksi. Benar saja, pasir itu menarik Rachel ke bawah. Tapi Ned langsung bereaksi dengan mengambil pelampung yang bertali, lalu menyusulnya dan menenggelamkan diri di mana titik yang sama di mana Rachel tenggelam. Akhirnya Rachel pun dapat diselamatkan oleh Matt. Akan tetapi, Matt kembali terhisap ke dalam pasir karena tali yang digunakan untuk menariknya terputus. Mereka pun berhasil masuk ke dalam toko kepiting yang berada di sebelahnya dengan menggunakan jangkar. Akan tetapi, Joy mengaktifkan sesuatu dan toko tersebut pun sedikit demi sedikit mulai runtuh. Mercusuar yang berada di depannya mulai aktif. Joy langsung menuju ke sana. Lagi-lagi, di sini ia sangat bisa diandalkan. Ia dapat menemukan jalan keluar yang lain. Di saat Brianna dan Rachel menemukan jalan keluar yang sesuai dengan petunjuk, mereka pun jadi kebingungan. Akhirnya, Rachel dan Ben ikut dengan Joy, sedangkan Brianna tidak. Di saat mereka berpisah, Ben mencoba mengejar ketinggalannya. Akan tetapi, dia gagal dan terjatuh ke dalam pasir, sama halnya dengan Matt. Lanjut cerita ya kawan. Di saat Joy dan Rachel berhasil keluar, Joy mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Ben. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu, lalu mereka menghampirinya. Di saat mereka menghampirinya, dengan sukacita mereka beranggapan kalau mereka sudah berhasil keluar dari permainan tersebut. Tanpa disadari mereka, Brianna muncul dan berkata, "Tunggu, jangan sampai tertutup."
Ternyata mereka kembali lagi masuk ke dalam permainan. Oh my god. God, it rains acid. Acid? What? We have to hurry. We have to find a key to the bodega. Lagi-lagi kita akan dibuat dak-dikduk oleh film ini, di mana kita diperlihatkan oleh kepanikan dan usaha mereka bertiga yang mencari petunjuk agar mereka terhindar dari guyuran hujan dengan cairan seperti air keras. Awal permainan keempat baru dimulai. Mereka pun terus mencari petunjuk. Akhirnya mereka menemukan di mana saat air asam tersebut turun, mereka harus menampungnya untuk dipergunakan sebagai alat membuka gembok yang berada di pintu telepon umum. Usaha mereka pun berhasil, akan tetapi telepon umum tersebut hanya mampu menampung 2 orang. Joy pun mencari petunjuk lain dan akhirnya mendapatkan perlindungan sebuah taksi yang sekiranya dapat diisi dengan mereka bertiga. Setelah Joy masuk ke dalam taksi tersebut, Rahel dan Brianna menyusul, tapi mereka tidak dapat masuk dan akhirnya mereka terkena cairan asam tersebut, guys. Don't give me satisfaction, okay? Tiba-tiba Joy dipertemukan oleh Claire. Di sini Claire meminta bantuan terhadap Joy. Di saat mereka bertemu dan sedikit ada kesalahpahaman, Claire menunjukkan sesuatu, bahwasanya kalau Ben itu masih hidup. Di saat Claire menunjukkan kepada Joy, tiba-tiba suruhan Henry menghampiri Ben dan memaksanya untuk bermain di teka-teki terakhir, di mana tempat tersebut hampir sama dengan tempat di mana ibunya Claire meninggal. Di saat Ben sedang berusaha keluar dari permainan tersebut, Claire dan Joy pun mencoba memecahkan suatu kode, di mana jika Joy dapat memecahkannya, Claire akan berhasil keluar dari penjaranya selama ini, dan mereka pun bisa membantu Ben. Dalam usaha mereka yang sangat-sangat menegangkan, akhirnya Joy berhasil mengeluarkan Claire. Akan tetapi, tiba-tiba Henry datang. It worked. Not going back in there. Di saat Henry berceramah di depan anaknya, Ansler kembali bangkit dan menembak salah satu tangan dari Henry. Akhirnya, Henry pun berhasil dilumpuhkan dan dimasukkan ke tempat di mana Claire ditahan sebelumnya. Selanjutnya, mereka menuju ke ruangan Henry untuk menyelamatkan Ben. It's just too much root code. He's not gonna make it much longer. You have to hurry up. Come on. Setelah mereka berhasil menyelamatkannya, Claire memberitahu Joy bahwasanya hanya kaulah yang benar-benar pernah mengalahkan mereka dalam permainan ini. Akhirnya, semua diserahkan kepada yang berwajib, akan tetapi Henry dihakimi sendiri oleh putrinya, Claire. I lost mother-in-law. Incorrect. Goodbye, Dad. Kini, Joy dan Ben benar-benar bisa menyelesaikan permainannya dan kembali hidup tenang. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir, guys. Semoga ulasan dari film ini bisa menambah referensi permovian kalian. Apabila kalian masih penasaran dengan film ini, kalian bisa tonton filmnya di bioskop ataupun di akun langganan permovian kalian, guys. Dan jika kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, and share Kamar Media ya kawan. Karena kita akan terus menyajikan alur film yang sangat menarik. Terima kasih dan sampai jumpa kawan.